A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang hukum dan profetik agama. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zulaika Maharani Nikmah dengan NIM P272200250045 dan rekan Saya Naswaldo Fauzan Yusrina dengan NIM P272200250032. Saya Lutfiah Karim dengan NIM P272200250028. Saya Mansa Azrin Aziza dengan NIM P272200250025. Bisa tolong jelasin lagi nggak sih matkul agama yang tadi? Aku kurang paham deh tentang definisinya. Yang definisi agama sama hukum itu? Iya. Ya, ini agama itu toh sebagai sarana penjamin ketenangan hati dan kejernihan batin bagi individu. Dan selain itu juga agama berperan sebagai pelindung yang menjaga seseorang dari perilaku menyimpang dan negatif. Nah, bagi generasi muda saat kita tuh, agama itu kayak benteng moral yang kuat untuk menghadapi berbagai tingkah laku yang tidak sesuai atau negatif dengan norma-norma sosial yang di masyarakat kita. Terus kalau hukum itu ada hukum sama hukum Tuhan. Nah, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia agar tercipta keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan. Nah, kalau hukum Tuhan itu perangkat aturan yang diturunkan kepada manusia melalui kitab suci untuk membimbing kita agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Oh, jadi itu. Sekarang bahasa apa sih? Oh, ini kita harus bahas tentang matkul agama tadi yang bahas tentang hukum dan profetik agama. Oh, aku tuh bingung yang bagian fungsi sama hukumnya. Minta tolong dijelasin boleh? Kalau sepahamanku ya, yang hukum itu dibagi jadi dua, yaitu hukum taklifi sama wati. Kalau hukum taklifi itu yang hubungannya tentang menuntut, melarang kita atau memberikan kita pilihan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Itu ada dibagi lagi jadi 5. Itu ada wajib, sunnah, haram, makruh, sama mubah. Kalau wajib sendiri itu kalau ditinggalkan dapat dosa, tapi kalau dilakukan itu berpahala. Terus sunnah itu dilakukan dapat pahala, tapi kalau nggak dilakukan itu tidak berdosa. Kalau haram itu wajib ditinggalkan. Kalau makruh itu akan mendapatkan pahala kalau ditinggalkan, tapi tidak berdosa apabila dilakukan. Kalau mubah itu tidak dapat dosa ataupun pahala. Terus kalau wati sendiri itu tentang aturan yang menegaskan ke sebab akibat atau syarat penghalang dari suatu perbuatan itu sendiri. Jadi gitu. Fungsi profetik agama itu ada banyak Jul, contohnya kayak mendorong kepatuhan, terus sumber moral dan etika, sarana kebahagiaan, dan mengatasi krisis kemanusiaan. Intinya tuh kayak menghidupkan kembali nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual gitu Jul. Oh, gitu. Jadi kesimpulannya itu hukum dan agama ini mempunyai peran yang saling berkaitan ya. Jadi hukum agama Islam itu mengatur cara beribadah dan kehidupan manusia yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Sementara itu untuk fungsi profetik agama itu sebagai penegasan dalam agama itu sebagai pemandu moral, terus pembentuk kesadaran hukum, serta agen perubahan sosial. Integrasi keduanya itu berarti diharapkan melahirkan
tatanan bangsa yang lebih mempunyai sifat adil, terus bermoral dan juga mempunyai kebahagiaan dunia dan akhirat ya Mbak. Sekian dari kami, kelompok 6, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau fungsi dari prostetik